Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agis Fatumasi dengan NIM 12270500082. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Kedar TPI berbasis teks yang dirancang untuk menulis teks naskah drama dengan gaya William Shakespeare. Model ini dibangun menggunakan arsitektur transformasi decoder. Teknologi yang mutakhir juga menjadi dasar dari model bahasa besar seperti GPT. Untuk proses pertama, saya mulai dengan data preparation menggunakan fungsi tf class util gets field. Saya mengambil dataset ini teks asli Shakespeare karena komputer hanya memahami angka. Saya melakukan terorganisasi karakter. Sini setiap karakter unik totalnya itu ada 65 karakter. Ada 65 karakter total karakter yang unik tuh, dan dipetakan menjadi angka melalui char 2dx. Teks kemudian dipotong menjadi urutan kecil atau pendek sequence dan dikelompokkan dalam batch agar proses pelatihan di GPU menjadi lebih efisien. Lalu pada bagian kedua, yakni arsitektur model. Pada bagian logika atau berpikir pada arsitektur model ini, kita membedah daripada arsitektur modelnya, dan saya tidak menggunakan RNN konvensional karena melainkan transformer karena kemampuannya menangkap konteks yang lebih luas. Pada bagian pertama, positional embedding. Ini adalah layer yang krusial karena transformers memproses setiap karakter secara simultan. Layer ini bertugas memberikan peta posisi agar model tahu urutan karakter dalam sebuah kata. Lalu pada bagian layer multi-head attention, ini adalah jantung daripada model. Mekanisme memungkinkan AI untuk memberikan perhatian atau attention pada setiap karakter tertentu yang relevan meskipun jaraknya agak berjauhan, sehingga model mulai memahami pola bahasa yang puitis. Lalu ada dense layer. Pada bagian dense layer, bertindak sebagai lapisan terakhir yang mengubah hasil pemikiran model kembali menjadi probabilitas karakter yang akan muncul slide berikutnya. Lalu pada bagian proses daripada generasi teks atau inference, setelah model dilatih, kita masuk tahap inference untuk menghasilkan teks baru. Saya memberikan sebuah seed atau kata pemicu, misalnya Romeo. Di sini saya menggunakan parameter temperatur. Jika saya mau mengaturnya ke angka rendah, model akan sangat takut, namun dengan angka yang tepat sekitar 0,7 sampai 1, model menjadi kreatif. Fungsi daripada TF random categorical menjadi memastikan model tidak hanya memilih karakter yang paling mungkin, tapi juga melakukan presisi agar teks terlihat lebih manusiawi. Lalu pada bagian hasil eksperimen, saya awalnya membuat 2 eksperimen. Yang pertama itu pada bagian embedding ini. Ini untuk eksperimen pertama saya mengatur ke 25.6 dan dumb heads-nya 4 dan DFF saya tidak mengubah. Lalu pada eksperimen kedua saya mengubahnya sesuai dengan DFF 512 dan nama head-nya itu 8. Lalu seperti bisa dilihat untuk hasil pertama, ini merupakan hasil pertama pada embedding 256. Pada bagian ini menghasilkan ukuran file sekitar 7,15 MB dengan total parameter 1,8 juta. Lalu untuk bagian kedua nanti saya akan berikan di akhir. Lalu pada analisis training loss dan perplexity, saya mengtrain sebanyak 10 kali. Pada kemampuan awal atau start, model baseline dimulai dengan perplexity 1,35. Model eksperimen memulai jauh lebih baik di angka 19,4. Dilihat 19,4, artinya model yang lebih besar langsung bisa memahami pola data 40% lebih cepat sejak putaran pertama. Kedua, pada stabilitas dan juga kecepatan, meskipun model bersifat jauh lebih besar, ia berjalan sangat efisien di angka 2 detik per step, jauh lebih cepat daripada baseline yang akan
makan waktu sebanyak 12 detik per step. Ini membuktikan bahwa arsitektur eksperimen lebih optimal dalam memanfaatkan hardware. Lalu pada hasil akhirnya, keduanya berhasil menekan loss hingga kisaran 1,6 dan perplexity di angka 5. Angka ini menunjukkan model sudah tidak lagi bingung dalam menyusun kata. Lalu pada bagian evaluasi atau akhir, seperti bisa dilihat pada bagian akhir, model ini yang terdeteksi sebanyak 10 epochs sudah mampu mengenali format naskah atau membuat token seperti hello dan sulo. Lalu mengejak kata-kata seperti wife, soul, dan tehe dengan benar. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas melalui dimensi embedding dan attention head secara signifikan meningkatkan kecepatan konvergensi model. Meskipun masih ada beberapa kata yang tidak bermakna, AI ini telah berhasil menangkap struktur fundamental dan estetika penulisan William. Dan ini untuk hasil eksperimennya. Ini untuk hasil training loss pada eksperimen kedua yang dimensi embedding saya ngatur ke 15, 12 dan nomor headsnya 8. Untuk perplexity-nya itu sekitar di angka 31,35 dan untuk hasil daripada latihan modelnya sendiri pada bagian kedua ini merupakan training eksperimen kedua setelah dimensi embeddingnya saya atur ke 512 dan menghasilkan daripada parameternya itu berjumlah 38,31 MB dan total parameternya itu 10 juta 43. Mungkin sekian daripada presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau mungkin salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.